Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Azkia Warananda dengan NIM 260501201200014 dari jurusan Oceanografi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pada kali ini saya akan membahas materi kuliah tentang praktikum penginderaan jarak jauh dan pemetaan laut dengan judul suhu permukaan air laut. Nah, pada materi ini saya akan bahas tentang 4 hal. Yang pertama, suhu permukaan laut. Yang kedua, aquamodis. Yang ketiga, SIDAS. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, yang pertama, suhu permukaan laut. Apa sih suhu permukaan laut? Suhu permukaan laut adalah suhu perairan yang dekat dengan permukaan laut. Arti sebenarnya dari permukaan itu bervariasi sesuai dengan metode pengukuran yang digunakan antara 1 mm dan 20 meter di bawah permukaan laut. Itu menurut Gunarso 2011. Yang kedua, suhu permukaan laut menurut Putra 2012 merupakan salah satu parameter yang banyak dipakai untuk mendeteksi perubahan iklim. Salah satunya adalah perubahan ekosistem yang terjadi di perairan pesisir pantai. SPL sendiri memiliki pola pergerakan yang bermacam-macam. Pola pergerakan SPL di Laut Jawa itu mengikuti pola musim angin yang terjadi di Laut Jawa, yaitu musim barat, timur, dan peralihan. Yang kedua, ada aquamodis. Nah, yang pertama kita bahas tentang modis terlebih dahulu. Modis merupakan sensor yang menyajikan data darat, laut, dan atmosfer secara berkesinambungan. Sensor modis terpasang pada satelit Terra dan Aqua. Satelit Terra dan Aqua ini memiliki resolusi yang bermacam-macam, yaitu 72, 400, 800, 1200, dan 1500 km. Nah, citra satelit aquamodis itu citra yang dapat kita manfaatkan untuk pemantauan dan kajian SPL karena mempunyai band thermal dan resolusi temporal yang tinggi, sehingga dinamika perubahan SPL itu dapat kita amati secara kontinu. Nah, selanjutnya ada karakteristik aquamodis. Yang pertama, citra satelit aquamodis itu memiliki karakteristik lebar pandang 2330 km atau cross track dengan 10 km along track, ketinggian 705 km, serta kuantisasi sebesar 12 bit. Tipe orbit citra aquamodis itu ada 130 pm, azimuth, sun-synchronous, near polar, and circular. Masa hidup citra modis ini berlangsung selama 6 tahun. Nah, yang kedua, satelit aquamodis mengamati seluruh permukaan bumi setiap 1 hingga 2 hari. Memperoleh data dalam 36 kanal pita spektrum atau disebut spectral band atau grup dari panjang gelombang. Satelit aquamodis ini memiliki orbit seperti NOAA, yakni orbit sun synchronous atau selaras matahari, dan near polar dekat dengan kutub. Lalu satelit aquamodis ini juga dibagi menjadi beberapa level atau beberapa tingkatan. Yang pertama ada level 1 yang merupakan data mentah ditambah dengan informasi tentang kalibrasi sensor dan geolokasi yang terdiri dari level 1A dan level 1B. Lalu ada level 2 yang merupakan hasil dari proses penggabungan data level 1A dan 1B. Data level 2 menetapkan nilai geofisik pada tiap pixel yang berasal dari perhitungan raw radiance levels dengan menerapkan kalibrasi sensor, koreksi atmosfer, dan algoritma biooptik. Yang ketiga ada level 3 yang merupakan data level 2 yang dikumpulkan dan dipaketkan dalam periode berupa hari, ada 8 hari, 1 bulan, dan 1 tahun. Nah, materi yang ketiga yaitu SIDAS. SIDAS ini merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh NASA pada tahun 1997. Nah, SIDAS ini merupakan paket analisis citra satelit secara komprehensif untuk memproses, menganalisis, menampilkan semua produk dari data satelit ocean color, sea waves, termasuk data ancillary-nya. Nah, SIDAS ini juga bisa menampilkan citra dari suhu permukaan air laut. Nah, di dalam SIDAS ini juga ada beberapa tools. Tetapi pada kali ini saya hanya akan membahas tools-tools yang digunakan pada praktikum penginderaan jarak jauh dan pemetaan laut pada modul 4.
Nah, tools yang digunakan itu ada Match Band, Crop, Reproject, and Color Manager. Nah, untuk citranya sendiri ini dapat di-download pada website yang sudah tertera, yaitu https://oceancolors.gsfc.nasa.gov. Nah, tools yang pertama yaitu ada Match atau Match Band. Nah, di Match Band ini nanti kita akan memasukkan expression berupa if __ SST dan non L1 bintang SST. Nah, kenapa sih kita masukin expression itu? Nah, fungsinya ini untuk mengkoreksi awan yang terdapat pada citra kita. Nah, nanti kan setelah kita koreksi awan, baru kita bisa masuk pada langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu cropping citra. Yang pertama, kita bisa mengcropping citra sesuai dengan kemauan kita. Nah, yang kedua, baru kita mengcropping citra sesuai dengan name kita. Kita men-uncheck semua yang ada di label kecuali yang terdapat nama dan name kita. Nah, langkah yang ketiganya yaitu reproject. Reproject ini nanti kita akan merubah pada bagian projection menjadi UTM atau WGS 84. Reproject ini nanti akan menampilkan citra yang sudah kita potong serta sudah kita crop serta sudah kita koreksi awannya. Nah, yang terakhir yaitu ada Color Manager. Nah, fungsi Color Manager ini untuk memberikan warna pada hasil citra yang sudah kita reproject tadi. Nah, hasilnya akan seperti pada gambar yang terletak pada sebelah kanan. Nah, seperti itu hasilnya nanti. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, suhu permukaan laut itu merupakan salah satu parameter yang banyak dipakai untuk mendeteksi perubahan iklim yang dekat dengan permukaan laut. Nah, seperti tadi kan kita bahas perubahan iklim yang terjadi pada permukaan laut. Nah, biasanya kalau misalkan di daerah Jawa itu dia berpatokan pada perubahan musimnya, yaitu ada musim perubahan angin atau musim ya. Jadi dia berpatokan pada musim barat, musim timur, atau musim peralihan. Yang kedua ada citra satelit Aquamodis yang dapat dimanfaatkan untuk pemantauan dan kajian XPL karena mempunyai band thermal dan resolusi temporal yang tinggi. Nah, yang ketiga SIDAS. SIDAS itu adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh NASA dan yang dimanfaatkan Indra dalam menampilkan suhu permukaan laut dengan berbagai fitur yang ada di dalamnya, seperti yang sudah tadi kita bahas. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.